Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Siapa sih yang nggak tahu sama tas ini? Tas ikonik yang sering banget muncul di anime atau film Jepang ini namanya adalah Randoseru. Sebenarnya ada apa sih sama tas ini? Kenapa setiap anak SD kalau sekolah tuh pasti pakai tas ini? Gara-gara dulu gue sering nonton Doraemon, gue jadi kepikiran, kenapa ya si Nobita sama teman-temannya itu selalu pakai tas yang sama. Nah, pas nonton anime atau dorama pun, ternyata anak-anak SD di sana juga pada pakai tas yang sama. Berarti tas ini beneran ada di dunia nyata, bukan cuma di anime aja. Kita pasti udah nggak asing dong ya sama tas yang satu ini. Randosero ini adalah tas yang wajib dipakai sama anak-anak SD di Jepang tanpa terkecuali. Nah, mungkin minasan ada yang berpikir kalau tas ini tuh harganya murah. Jadi pemerintah Jepang mewajibkan anak-anak SD di sana untuk pakai tas ini supaya nggak ada gap nih antara orang kaya sama orang miskin. Nah, tapi jangan salah, tas ini tuh ternyata nggak murah loh, bahkan termasuk mahal. Harganya itu kalau dirupiahin bisa antara 3 sampai 10 juta. Loh, kok bisa? Sebelum ke sana, gue mau bahas dulu nih tentang asal-usul Randoseru. Jadi sebenarnya tas ini tuh adalah tas yang dikasih sama Belanda untuk pasukan militer Jepang di sekitar tahun 1853 sampai 1869. Nah, bentuk yang besar ini memungkinkan para tentara untuk bisa bawa banyak perlengkapan perang. Nah, pada tahun 1877, ada satu sekolah di Tokyo yang bernama Gakushuin, yang dia ini memperkenalkan Randoseru sebagai tas sekolah, sebagai upaya untuk menyamaratakan kedudukan murid-muridnya. Nah, di tahun segitu tuh kondisi perekonomian Jepang tuh masih timpang banget antara keluarga yang kaya sama keluarga yang miskin. Nah, anak-anak dari keluarga kaya tuh kalau ke sekolah, banyak tuh yang pakai kereta kuda. Bahkan banyak juga dari mereka yang bawa pelayannya untuk ngebawain barang-barang keperluan sekolah mereka. Ya, biasalah ya, anak-anak orang kaya gitu kan suka malas kalau bawa barang-barang banyak. Jadi, Randoseru ini dipilih karena ukurannya yang cukup besar dan bisa masuk berbagai macam barang keperluan sekolah. Selain itu, karena Randoseru ini modelnya backpack yang ada di punggung, jadinya tangan anak-anak ini bisa bebas tanpa harus menenteng apapun. Karena dulu kebanyakan anak-anak kalau ke sekolah itu bawa tas yang ditenteng, gitu, bawa tas tenteng yang isinya buku-buku dan peralatan sekolah. 10 tahun kemudian, di tahun 1887, Perdana Menteri Jepang yang bernama Hirobumi Ito, dia tuh ngasih hadiah Randoseru ke Pangeran Yoshihito ketika dia mulai masuk sekolah. Nah, Pangeran Yoshihito ini nantinya akan menjadi kaisar di zaman Taisho. Nah, momen inilah yang dipercaya menjadi awal wajibnya penggunaan Randoseru untuk seluruh anak-anak di Jepang yang baru masuk SD. Pada awalnya, pemerintah itu ngebatasin penggunaan warna Randoseru, yaitu hitam untuk laki-laki dan merah untuk perempuan. Nah, tapi sekarang ini Randoseru ini udah punya banyak warna, kayak pink, biru, coklat, dan lain-lain. Nah, tapi yang paling banyak dipakai tetap hitam sama merah. Randoseru sendiri berasal dari kata ransel yang kalau diserap ke dalam pengucapan bahasa Jepang menjadi ranseru. Nah, masih jadi misteri nih, kenapa bisa ada kata do di tengah-tengahnya? Tapi yang jelas, istilah Randoseru udah dipakai sejak awal-awal masuknya tas ini ke Jepang. Balik lagi ke yang tadi, jadi ada beberapa alasan kenapa Randoseru ini harganya mahal. Selain karena bahannya yang berasal dari kulit asli, Randoseru ini diproduksi tanpa pakai mesin. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menjaga kualitas tas tersebut. Apalagi tas ini kan nantinya akan dipakai selama 6 tahun ya. Jadi tas ini harus tahan lama supaya si anak ini nggak perlu ganti tas baru karena rusak. Kalau secara desain, Randoseru ini punya beberapa fungsi loh yang berguna untuk melindungi anak. Nah, jadi tas ini dibuat kokoh dan kaku supaya anak-anak tuh bisa berjalan dengan tegap dan nggak akan ngebungkuk. Nah, karena tulang anak-anak ini kan masih kendor ya. Jadi kalau mereka pakai tas ini selama 6 tahun, otomatis akan ngebuat tulang punggung mereka tuh jadi lurus. Nah, selain itu, ukurannya yang tebal juga berguna nih untuk bawa buku dan alat pelajaran yang banyak. Berguna juga untuk sebagai penahan kalau si anak ini jatuh ke belakang. Jadi kalau si anak ini jatuh, badannya ketahan sama tas itu dan kepalanya nggak ngebentur langsung ke tanah. Selain itu, Randoseru ini juga berguna untuk melindungi kepala pas lagi terjadinya gempa. Secara Jepang itu kan negara yang langganan gempa bumi ya, jadi tas ini berguna banget nih buat melindungi diri. Selain gempa, Randoseru ini juga bisa dipelampung kalau misalnya terjadi banjir. Bahan Randoseru ini juga dibuat untuk bisa mantulin cahaya, jadi para pengendara mobil ini bisa lebih ngeh dan berhati-hati kalau misalnya ada anak-anak SD yang lagi nyebrang jalan. Nah, karena anak-anak SD di sana itu kan pulang pergi sekolahnya jalan sendiri ya, tanpa orang tua. Nah, bahkan sekarang ini udah banyak nih Randoseru yang punya GPS sama tombol keamanan yang terhubung langsung ke orang tua, sekolah, sama polisi. Jadi kalau si anak ini lagi dalam bahaya, mereka bisa minta bantuan dengan cepat. Ternyata banyak banget ya kegunaan dari Randoseru.
Nah, di balik bentuknya yang unik, ternyata Randoseru ini punya konsep yang dipikirin secara mateng untuk kepentingan si anak. Jadi bukan asal sembarang desain aja. Nah, kalau untuk zaman sekarang ini, Randoseru nggak cuma untuk anak-anak aja sih, tapi banyak juga produsen tas Randoseru yang ngebuat tas ini untuk orang dewasa. Yang pastinya dengan model dan bahan yang lebih elegan ya, supaya cocok untuk dipakai untuk bepergian. So, gimana nih menurut kalian? Dengan kualitas dan fitur-fitur tadi, kira-kira wajar nggak sih kalau harga Randoseru bisa semahal itu? Ya, tapi sebenarnya kan tas ini bakal dipakai selama 6 tahun ya. Jadi orang tua cukup ngebeli sekali aja nih pas anaknya masuk sekolah. Coba bayangin pas zaman kita sekolah dulu. Mungkin setiap tahun kita bakal minta ganti tas baru kali. Nah, bisa jadi lebih besar kan biayanya? Nah iya, kalau misalnya tasnya cuma satu doang. Kalau yang tiap hari tasnya ganti-ganti, kebayang nggak tuh berapa uang yang dikeluarin selama 6 tahun cuman untuk beli tas doang? Makasih banyak nonton video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih.